Kita akan merenungkan firman Tuhan Roma 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu hidup untuk saling melayani. Kitab Roma adalah ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, dan kitab Roma ini adalah terdiri dari dua bagian. Pasal 1 sampai ayat 11 itu terdiri dari pengajaran Paulus yang paling dasar tentang penginjilan. Dalam Roma 1 ayat 16 berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah perbuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu ayat sentral, di mana pasal 1 sampai ayat 11 adalah merupakan pengajaran Paulus yang paling dasar tentang Injil. Kemudian pasal 12 sampai pasal 16 itu adalah merupakan aplikasi dari Injil tersebut. Bagaimana sikap kita ketika kita sudah menerima Injil. Ayat sentralnya adalah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya adalah ketika kita menerima Injil, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan menjadi anaknya, adalah tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini ada satu tugas yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Ada satu tanggung jawab yang harus Anda lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus. Tugas apa? Melayani sesama, melayani dengan benar, melayani sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara ketika Anda sudah diselamatkan dan menjadi anaknya. Kemudian di ayat 3 sampai ayat ke-8 itu berisi nasihat Paulus. Setelah kita menerima Injil, maka kita memiliki tugas seperti yang saya katakan tadi, adalah yaitu untuk melayani. Nasihat Paulus dalam bacaan kita pada hari ini ada 3 hal. Yang pertama adalah Paulus menasihatkan kita agar kita tidak menjadi sombong. Ayat ketiga berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, saya kurang setuju dengan satu kata yang mengatakan seperti begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Saudara tahu setinggi langit? Bisa nggak Anda mengambilnya? Nggak bisa. Tapi yang pas adalah gantungkanlah cita-citamu sesuai dengan iman Anda, sesuai dengan kemampuan Anda untuk mengambilnya. Kalau anak-anak ditanya, kamu kalau jadi besar mau jadi apa? Mau jadi presiden. Itu rata-rata. Tidak salah, tetapi saya mau katakan Anda salah menggantungkan cita-cita Anda di atas langit. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata adalah harus sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihatkan supaya kita tidak menjadi sombong. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa kita harus rendah hati dan tidak menjadi orang yang sombong di dalam pelayanan, di dalam melayani. Adalah orang sombong. Sekali orang yang sombong adalah orang yang tidak mengakui daripada kedaulatan Allah.
dia berpikir dia bisa ada hari ini adalah oleh karena kehebatan, oleh karena kekuatan. Itu adalah orang-orang yang sombong. Kemudian adalah seorang yang sombong adalah cenderung untuk merendahkan orang lain. Orang sering berkata, oh, kalau saya tidak ada di gereja itu, tidak maju-maju gereja tersebut. Kalau saya tidak ada di gereja tersebut, tidak ada bangunan semegah itu. Itu karena saya. Itu orang sombong. Kemudian yang berikutnya adalah orang sombong melakukan atau melayani untuk dinilai orang lain. Jadi kalau dia maju di depan bagus suaranya, kalau banyak orang yang tepuk tangan, banyak orang yang memuji dia, dia sangat senang. Tetapi jika nggak ada orang yang merespon, waduh rupanya udah kayak gimana gitu. Saya katakan itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan dalam Roma 12 ayat 1. Dikatakan di sana adalah aku menasihatkan kamu. Dalam terjemahan lain, kata menasihatkan di sini diartikan sebagai saya meminta kepadamu. Itu kata yang lebih halus lagi, berkata saya meminta kepadamu, aku menasihatkan kamu. Bukan otoritas saya, bukan karena arogansi saya, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah. Sama seperti kamu juga telah menerima kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada Anda. Dan karena itu, karena kasih itu, marilah kita sama-sama melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk melayani. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kisah Maria dan Marta? Marta tidak ada upahnya meskipun dia melayani. Saya tidak setuju orang mengatakan karena Maria memprioritaskan daripada firman Tuhan, sementara Marta itu sibuk dengan menyediakan berkat di belakang. Saya mau katakan itu pun melayani. Jadi sekali lagi, kalau ada pengajaran-pengajaran saya kurang setuju. Tetapi mereka pada saat itu sama-sama melayani. Dan tentu ada nilainya. Maria mendengarkan daripada firman Tuhan, Marta menyediakan berkat untuk dihidangkan bagi tamu yaitu Yesus pada saat itu juga dihitung berkatnya. Dan saya mau katakan kalau Marta pada saat itu dia melakukan pekerjaannya di dapur, kemudian ketika selesai lalu dia mendengarkan daripada firman Tuhan, saya mau katakan dia lebih upahnya lebih besar, lebih banyak daripada Maria. Tetapi masalahnya adalah ketika Marta melakukan pekerjaannya, timbul yang namanya kesombongan. Lihat saja ketika Yesus sedang berbicara dengan Maria, dia ganggu. Dia keluar dari dapur dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah kamu tahu bahwa saya ini bekerja seorang diri? Sombong sekali ini orang. Dia mau dipuji oleh orang, dia mau dipuji oleh Yesus. Oh, Marta ini adalah orang yang sangat rajin gitu. Ayo Maria bantu si Marta gitu. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Maria pada saat itu salah. Saudara, di sinilah terjadi perbedaan. Karena saya mau katakan pelayanan yang dilakukan atas dasar menonjolkan diri, atas dasar kesombongan, saya mau katakan tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita melayani dengan tulus ikhlas, saya mau katakan upah kita ditulis di dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerugian orang sombong. Orang sombong bukan hanya tidak disukai orang, tetapi namun banyak dikutuki orang. Ada orang yang sering pakai motor ini yang suaranya besar-besar keras gitu, itu orang sombong. Dan saya tahu, mungkin ada di tempat ini, itu dalam hidup, tak pernah. Pasti ada seperti itu. Kadang pun saya seperti itu, kalau udah hilang kesabaran lewat di samping teman, gitu. Saya bilang, aduh,
Mudah-mudahan 2 meter ke depan habis kan kau. Itu orang sombong, bukan hanya tidak disukai, tetapi dikutuki orang. Kemudian yang kedua adalah orang sombong kehilangan pahala yang baik, sama dengan mata tadi. Seharusnya adalah dia mempunyai nilai atas pelayanannya, tetapi karena dia melakukan atas kesombongannya, nilainya nihil atau nol sama sekali. Orang yang sombong direndahkan Tuhan. Orang sombong akan selalu kehilangan sukacita. Jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, nggak ada untungnya Anda memelihara daripada kesombongan dalam diri Anda. Malah kerugian akan kita alami dalam kehidupan kita jika kita sombong atas apa yang kita lakukan, atas apa jabatan yang kita miliki dan segala hal lainnya. Saudara, itu yang pertama adalah Paulus menasihatkan kita supaya kita tidak menjadi sombong di dalam setiap kegiatan aspek dalam pelayanan kita, supaya kita rendah hati. Kemudian yang kedua adalah Rasul Paulus menasihatkan supaya kita menyadari bahwa di antara kita ada perbedaan. Saudara, kita harus menyadari hal ini. Di dalam gereja ada perbedaan, ada keragaman. Saya mau katakan, kalau pasangan gaya mengikuti pujian itu berbeda dengan saya. Kalau saudara Yopi mengikuti pujian di tempat ini berbeda dengan gaya Pak Anes. Kalau Pak Anderson main musik, saya mau katakan kalau aku main musik itu berbeda gayanya gitu. Kita harus mengakui perbedaan ini. Begitu juga di dalam gereja, perbedaan suku kita harus menyadari ada perbedaan. Saya adalah suku Nias, ada suku Batak, ada Cina, ada orang Melawi, ada orang Muara, dan segala macam. Kita harus menyadari bahwa di dalam komunitas kita pasti ada perbedaan. Namun pada waktu yang sama, kita juga dikatakan adalah satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Sekali lagi, meskipun kita berbeda antara suku, warna kulit, tetapi firman Tuhan berkata adalah kita satu tubuh. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus memakai analogi tubuh manusia, dan Anda tahu bahwa dalam tubuh manusia banyak anggota yang mempunyai fungsi, perannya masing-masing berbeda. Saya mau katakan anggota tubuh tidak dapat berfungsi kalau tidak menyadari perbedaan. Tangan harus menyadari bahwa saya berbeda dengan mata. Mata harus menyadari bahwa saya harus berbeda dengan telinga. Fungsinya adalah berbeda. Mata harus menyadari bahwa saya ini diciptakan Tuhan untuk melihat, bukan untuk mendengar. Lucu aja kalau ada di organ tubuh Bapak Ibu, ya seharusnya adalah mata, tapi tidak berfungsi, tetapi dia justru mendengarkan gitu. Sekali lagi, meskipun kita berbeda, tetapi kita adalah satu dalam tubuh, dan kita mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Kita harus menyadari perbedaan saya letaknya di mana. Begitu juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Anda dipercayakan sebagai pimpinan daripada perkarya, fokuslah melayani perkarya. Anda dipercayakan untuk DPJ yang menangani musik, fokuslah untuk itu. Kadang-kadang kita ampun gitu, kita nggak tahu mana pekerjaan yang kita prioritaskan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menyadari bahwa di dalam gereja ada keragaman. Kita harus menyadari bahwa di dalam gereja juga saling membutuhkan. Pendeta, dia membutuhkan jemaat nggak? Dia membutuhkan. Lucu aja kalau saya di tempat ini kota sendiri, tidak ada orang di tempat ini. Oh, pasti ada orang yang menangkap saya gitu. Lalu letaknya lain, pasti diangkat di selalu sana.
orang itu buka gereja lalu apa sendiri. Jemaat butuh hamba Tuhan, butuh. Jemaat butuh pemain musik, ya butuh. Sekali lagi saya mau katakan, perbedaan inilah yang Tuhan mau katakan bahwa menjadi satu di dalam satu tubuh Kristus. Karena itu janganlah jadikan perbedaan menjadi perpecahan, tetapi jadikanlah perbedaan untuk melengkapi satu dengan yang lain. Jangan Anda mengatakan bahwa saya mayoritas orang Dayak dan pendeta saya harus orang Dayak, kalau enggak saya tidak mau beribadah. Salah. Begitu juga suku Batak mengatakan oh harus suku Batak. Saya ada satu ini ya, kejadian di Nias itu, BKP namanya, itu tidak menerima orang selain daripada orang Nias. Tahu saudara, di beberapa gereja itu rata-rata pendeta tidak ada gitu. Kenapa? Karena orang Nias kurang banyak menjadi hamba Tuhan gitu, dan kembali ke kampungnya. Dan karena inilah kesempatan untuk masuk gereja lain karismatik untuk mendirikan satu pos di tempat di mana gereja tidak ada pendeta. Dan perpecahan ini luar biasa. Saya mau katakan hampir imbang banyaknya dengan BNKP dengan karismatik yang ada di Nias. Kenapa? Karena ini tidak mau menerima orang lain selain daripada orang Nias. Itu pun bahasa yang digunakan bahasa Nias. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya perbedaan itu indah. Lihatlah pelangi, dia warna-warni. Makanya tercipta satu simfoni yang indah. Andai saja pelangi hanya satu warna, maka tidak ada lagu yang mengatakan pelangi-pelangi alangkah indahnya. Indahnya apa? Satu warna saja. Saudara, sekali lagi Paulus menasihatkan kita supaya kita tidak menjadi sombong di dalam pelayanan. Dan yang kedua adalah Paulus menasihatkan kita supaya kita menyadari bahwa di antara kita ada perbedaan, tetapi perbedaan itu adalah menjadi satu kesatuan, satu keutuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan berbagai karunia bagi gereja. Tadi dikatakan ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melayani, dan hendaklah kita melakukan itu sesuai dengan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ada banyak karunia yang diberikan kepada gereja supaya gereja menjadi hidup. Ada karunia untuk bermain musik, ada karunia untuk bernyanyi, ada karunia untuk menyampaikan firman Tuhan dan segala macam. Dan itu harus kita kembangkan dan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. 3 pesan Rasul Paulus pada hari ini. Yang pertama adalah jangan menjadi sombong. Yang kedua adalah memahami bahwa di antara kita ada perbedaan, tetapi itu satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan telah memberikan berbagai karunia, berbeda-beda karunia pasangan berbeda dengan saya, dan itu kita padukan di dalam satu pelayanan sehingga memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang menjadi komitmen kita di dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa jikalau kita ada hari ini, itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa itu semua karena anugerah daripada Allah, maka kita jauh daripada yang namanya kesombongan. Kemudian yang kedua adalah kita tidak dapat melakukan pelayanan itu sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dan kalau kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan pelayanan sendiri, maka kita saling, ada yang namanya saling menghargai satu
dengan yang lain. Yang terakhir adalah apa yang kita lakukan, fokusnya adalah untuk membangun tubuh Kristus sesuai dengan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara, karena itu mari kita bersatu sehati dalam satu tekad melangkah maju melayani untuk kemuliaan nama Tuhan.